Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih membimbing kita sehingga kita masih mampu untuk membuktikan kecintaan kita. Kita masih mampu untuk membuktikan ketaatan kita, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Saya yakin bahwa kita di sini semua punya masalah, punya kesibukan yang berbeda-beda. Ada barangkali di sini yang jangankan untuk memikirkan hari esok, untuk makanan, kecukupan, perlengkapan hari ini saja, barangkali ada yang masih susah. Ada yang barangkali bukan cuman keluarganya yang sakit, tapi dirinya yang sakit. Tapi tetap dia memperlihatkan, membuktikan kepada Allah bahwa dia lebih mencintai Allah. Ada barangkali yang keluarganya yang sakit, tapi karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada ulil amri, dia masih mampu, masih dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ketaatan yang telah menjadi kesepakatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang taat kepada amirku, maka sesungguhnya dia taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepadaku, maka hakikatnya dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, kepada wakilku, perpanjangan tangan dari Rasul, atau perpanjangan tangan dari khalifah, karena pengganti Rasul itu tinggal satu, itu khalifah. Tidak sebagai pembawa wahyu, tapi sebagai pelanjut amanah, pelaksana ajaran. La nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi pemimpin atau pelanjut adalah khalifah. Maka barang siapa yang taat kepada amir, sesungguhnya dia taat kepada khalifah. Barang siapa yang taat kepada khalifah, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada khalifah atau kepada Rasul. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul atau khalifah, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bukan saya menyeratakan, bukan saya mensejajarkan antara Rasul dan khalifah. Tentu saja Rasul itu pilihan Allah, dan khalifah itu adalah pilihan manusia. Itu semua kita sudah paham. Bukan lagi saya lagi membandingkan, bukan lagi sedang memposisikan khalifah sebagai Rasul, bukan. Tapi kita tidak lagi berada di tengah-tengah kerasulan,
Selesai sudah. Tertutup sudah. Nabi Muhammad SAW sudah pergi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Wali yang ditinggalkannya, pewaris yang ditinggalkannya adalah Khalifah Amirul Mukminin. Dan karena pertolongan Allah, rahmat Allah, kita sekarang berada di samping, berada menjadi wakilnya. Bahkan tidak sedikit ya di antara kita ini, alhamdulillah, sudah pernah berjumpa dengan Khalifah Amirul Mukminin. Sekarang ini kita penanggung jawab ada di Borneo ini dalam rangka melanjutkan amru perintah Khalifah Amirul Mukminin. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, pantaslah kemudian Rasul menyampaikan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan, mengerjakan amalan yang tidak ada dasar perintahnya, tidak ada sumbernya, tidak ada perintah darinya, dari Allah, dari Rasul, dan dari Khalifah Amirul Mukminin atau ulil amri minkum, maka amalan tersebut sia-sia. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak berada di tengah-tengah Rasul, tapi kita berada di tengah-tengah Khalifah Amirul Mukminin. Mudah-mudahan kitalah yang dimaksud Rasulullah SAW, bahwa dia rindu dengan saudara-saudaranya. Saya rindu dengan saudaraku. Apakah kami ya Rasulullah? Bukan. Kata sahabat. Apakah kami ya Rasulullah? Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Apakah malaikat-malaikat itu? Bukan. Terus siapa mereka? Mereka yang memperjuangkan apa yang kita perjuangkan sekarang ini. Mereka yang hidup di tengah-tengah fitnah, tapi mereka konsisten. Tetap mereka berjuang dan ingkar kepada penguasa-penguasa, yang mana nyata-nyata mereka itu akan ditindas, akan dicemooh, akan dihinakan. Tapi mereka tetap beriman seperti iman kalian. Sementara mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka hanya membaca lembaran-lembaran dariku. Mudah-mudahan itu kitalah orangnya. Warga kekhalifahan Islam, khilafatul muslimin lah yang dimaksud insya Allah. Sehingga kita patut bersyukur. Kita patut untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Terpilihnya kita sebagai pelopor, pejuang tegaknya agama Allah dalam wadah kekhalifahan Islam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita baca tadi ini berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'uhum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalum tarabtumuha wa tijaratum tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih
wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, atau keluargamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangannya yang kamu khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai, lebih kamu taati daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya di akhirat nanti. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin ini pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya orang mukmin lah yang ditegur, bukan orang-orang kafir. Artinya pernah orang mukmin seperti ini. Orang mukmin dulu itu ada kecintaan mereka kepada keluarganya. Itu sudah sunnatullah. Setiap orang punya rasa cinta kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anak-anaknya. Ada. Itu sunnatullah. Mereka khawatir kalau bisnisnya itu rugi. Itu sudah manusiawi. Maka disitulah kemudian Allah menegur bahwa kalau kamu lebih taat, lebih kamu utamakan keluargamu, lebih kamu utamakan anak-anakmu, lebih kamu utamakan usahamu daripada perintah Allah dan perintah Rasul, dan berjuang menegakkan agama Allah, maka tunggulah keputusan Allah. Allah marah dengan orang-orang yang seperti ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya orang fasik itu kalau ditegur tidak mempan, tidak ngaruh bagi dia. Teguran seperti ini bagi orang-orang fasik itu enggak. Tetap saja mereka mengutamakan keluarganya. Tetap saja mereka mengutamakan hartanya. Tetap saja mereka mengutamakan istrinya, anak-anaknya. Tapi bagi orang-orang mukmin, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang mukmin itu kalau diperintah, kalau mereka diseru, kalau mereka diajak, setelah mereka dengar, mereka taat. Berbeda dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu mereka tidak bergeming mereka. Jadi dengan adanya ayat-ayat Allah itu membuat mereka semakin keras hatinya. Itu bagi orang-orang fasik. Maka kata Allah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya dengan adanya ayat ini turun, bukan di mereka tidak berubah. Tapi bagi orang-orang mukmin, langsung mereka bersegera. Oh, ternyata seperti ini seharusnya sikap orang mukmin itu. Ya. Perlu memang istri-istri kita tahu. Tapi juga kita lebih penting tahu bahwa dengan kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah, itulah bukti bahwa kita mencintai semuanya. Kita ingin bersama dengannya selama-lamanya. Ini sebenarnya bisa dikasih perumpamaan. Ada sebenarnya perumpamaannya. Kita butuh selamanya di surga, atau kita butuh selamanya hanya di dunia, atau kita butuh sementara saja. Ada yang sifat lebih sementara lagi. Ya biasanya, ya kemarin saya ada pengalaman
di kapal. Ada kernet itu duda, penumpangnya ada janda. Dia bilang, ada yang bilang ini ada duda, ada janda. Bagaimana kalau kita berhentikan mereka semua ini jadi janda dan duda? Kita cari Pak Imam. Langsung ada yang bilang, kenapa jauh-jauh cari Pak Imam? Itu ada Pak Ustadz itu. Saya ditunjukkan, itu ada Pak Ustadz. Langsung dibilang ini kernet ini kalau untuk main-main itu Ustadz cocok aja. Tapi kalau untuk dijadikan suami istri itu enggak cocok. Saya enggak cocok saya. Kalau untuk istri, kalau untuk sementara, cinta sementara, saya mau. Ini kata kernet. Jadi ada orang mau menjadikan perempuan itu cinta sementara saja. Main-main saja. Dia cinta tapi hanya cinta untuk sementara. Tidak mau dia jadikan cinta istri seumur hidup. Dia tidak mau. Dia cuma mau sementara. Karena mungkin dia merasa nggak layak dia untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dia maunya hanya sementara. Nah, ada lagi orang yang dia bukan hanya mau sementara di dunia saja. Kalau dia ngurusin istrinya saja, istrinya sakit dia urus. Banyak orang begitu. Anaknya sakit, sudah dia urus dulu. Yang lain ntar dulu. Semua dipending dulu. Sholat dipending, taat sama Rasul dipending, apalagi taat sama khalifah. Oh, dipending dulu. Itu pending bahasa apa itu? Hah? Bahasa Inggris ya? Ditunda. Jadi cocok-cocokkan saja dulu ya. Saya juga biasa hanya dengar saja dari orang, dipending dulu. Jadi dia mengutamakan itu semua, mengutamakan istrinya itu karena kecintaannya katanya kepada istrinya. Oh, saya tidak mau ditinggal oleh istri. Saya ingin membuktikan bahwa saya mencintai dia. Sehingga pelaporan ketaatan kepada khalifah dipending. Dia tidak tahu bahwa mempendingnya ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri berarti kesempatan bersamanya hanya di dunia, hanya sementara lagi. Tapi dengan dia membuktikan ketaatannya kepada Allah, Rasul dan ulil amri, dia tinggalkan istrinya. Dia meninggalkan sementara, tapi dalam rangka untuk bersamanya selamanya. Tinggal istri disuruh milih. Kamu mau memilih saya menjadi suamimu hanya sementara? Ada yang tadi itu sementara, dia tidak mau jadikan istri, sementara saja, hanya untuk main-main. Ada lagi orang yang ingin dia jadikan istri saja. Dia tidak mau main-main, dia maunya menjadikan istri selama dunia. Ada yang lebih spesial lagi. Dia ingin selalu bersamanya di surga. Adik, pilih suami yang mana? Mencari suami yang hanya untuk bermain-main, tidak mau ijab kabul, atau maunya ijab kabul saja, pisah di akhirat, atau mau yang selamanya di akhirat? Oh, saya mau selamanya di akhirat kalau si perempuannya itu orang beriman. Kalau perempuannya itu normal otaknya, kalau dia percaya bahwa ada kehidupan yang kekal. Kalau menginginkan bersama saya di surga selamanya, maka perlihatkan, bimbing saya, fasilitasi saya untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Itulah istri Nabi Ibrahim yang ketika ingin ditinggalkan di padang pasir. Di padang pasir nggak ada orang, nggak ada nyimpang beras, nggak ada nyimpang air galon buat anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim?
Aku mau berangkat. Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Iya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, silahkan laksanakan. Dia hanya mau tahu, kamunya mau kemana? Suamiku, saya mau ke Tenggarong. Apa ini keinginanmu atau ini perintah? Oh, ini perintah. Oh, sudah, kalau perintah silahkan laksanakan. Niscaya engkau akan mendapatiku, sabar. Tidak ada orang tidak sakit si istrinya, cuman gak ada orang. Anaknya itu mau neta itu, nggak ada bayi ya, ditinggal di padang pasir. Itu kayak apa itu kalau kita itu pas istri habis melahirkan, sudah tiba-tiba ada perintah, ayo kita ke Pangkalambun. Waduh, ini ndak ada pampersnya nih anak-anak ini, belum ada ini pembeli sun ini. Kayak apa ini Mir ini? Harusnya ini perintah apa ini Mir? Ini perintah apa? Sifatnya perintah apa? Boleh milih ini. Oh, ini perintah. Oh, siap, laksanakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang baik, dia akan mengatakan, ini perintah apa bukan? Dan kita ini orang sudah paham bahwa pengajian, pelaporan, ini perintah. Ini amru khalifah yang harus kita laksanakan. Karena kecintaan kita kepada istri kita, karena kecintaan kita kepada anak-anak kita, maka kita mengatakan kepada mereka, karena cintaku kepadamu, karena cintaku kepada anak-anakmu, saya tidak ingin kita berpisah di akhirat. Yang mana di dunia ini kita bersama sementara saja. Ada masa sulit, ada masa sedih. Di akhirat nanti kita akan bersama tanpa ada kesulitan. Tidak usah lagi kamu khawatir di akhirat nanti kita akan kamu cemburu. Ada enggak orang cemburu di akhirat? Kenapa enggak ada? Hah? Karena itu surga. Surga itu enggak ada orang menderita. Ada enggak orang di surga itu gara-gara lambat bangun kelaparan? Lambat bangun sih kamu, makanya rezekimu dipatok ayam. Enggak ada. Kenikmatan di sana itu. Saya ingin bersamamu di surga, bersenang-senang, bergembira ria. Saya mau bersamamu. Maka karena saya ingin bersamamu, sehingga keputusan perintah Allah, perintah Rasul, perintah ulil amri, itu saya harus mengutamakan demi cintaku kepadamu. Senang gak istri kalau dikasih tahu begitu? Hah? Senang dia. Pernah saya daerah Pangkalambun sana dakwah ke sana 3 hari. Keliling kita dakwah. Itu suaminya itu bilang, Ustadz, ini kan Ustadz mau pulang ini. Ini sampai hari ini istri saya tidak mau baiat. Mumpung Amir masih ada, saya mau cerai aja sudah sama istri saya. Kenapa? Baru habis istri saya tidak mau baiat itu. Tidak mau saya sama istri yang tidak mau baiat. Saya bilang, kamu sudah dakwah enggak? Sudah. Coba saya dulu. Saya mau ngobrol dulu sama dia. Sudah. Datanglah istrinya itu di belakang horden. Saya bilang, ini suamimu ini beberapa hari yang lalu dia berjumpa dengan kekhalifahan Islam.
Dan dia punya keyakinan sebagaimana keyakinan saya juga, bahwa kekhalifahan Islam ini adalah sistem satu-satunya yang diterima oleh Allah. Satu-satunya yang akan membawa kita ke surga itu kekhalifahan ini. Maka dia masuk itu, dia berjuang itu. Nah, suamimu ini sangat cinta kepada kamu. Dia tidak ingin berpisah denganmu. Dia tidak ingin kebersamaannya itu hanya di dunia. Dia ingin sampai di surga bersamamu, bersenang-senang di sana. Karena cintanya dia kepadamu, sehingga dia ingin kamu juga ikut baiat bersama dia. Gimana, setuju enggak baiat? Oh siap saya Ustaz kalau begitu. 3 hari nyawain enggak mau baiat? Saya dakwahi 5 menit, enggak sampai 5 menit. Oh ya Ustaz kalau begitu, ya saya maulah. Coba itu. Apa yang kamu kasih tahu dia itu selama 3 hari? Ya saya bilang ayo kita bergabung di khilafah. Nggak mau dia. Apa bergabung kamu aja sudah, ngapain saya diajak aja? Saya bilangnya tadi seperti itu. Dia sangat cinta kepadamu. Dia tidak ingin kebersamaannya denganmu itu hanya di dunia. Dia mau sampai di surga, kekal di sana karena cintanya kepadamu. Gimana, kamu mau enggak bersama dia di surga? Oh mau saya Ustaz. Ya kalau itu baiat. Sudah saya wudu dulu Ustaz. Nah ini perlu dikasih tahu istri kita, bahwa saya ini kalau tidak taat sama ulil amri, saya bisa bermasalah di akhirat, sehingga saya tidak bisa membawamu ke surga. Karena suami itu pemimpin. Ya ada kemudian pepatah yang mengatakan bahwa suami itu pemimpin. Kalau suaminya ke surga, istrinya manut saja, ikut dia. Tentu saja kalau istrinya itu tidak musyrik. Kalau suaminya ke neraka, ya istrinya juga ikut. Ya tentu saja nanti akan ada penjelasannya, bahwa istri itu manut nggak dengan keingkaran suami itu. Oh manut, oh ya ikut dia. Kalau kita pakai dalil, oh nggak bisa begitu. Suami ke surga, istri ke surga. Ya istri kalau istrinya taat, ya ke surga. Kalau enggak, enggak. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita paham. Kemudian salahkah orang yang lebih mencintai istrinya? Tidak salah. Tapi kalau sudah dikasih tahu masih begitu, salah sudah dia. Ayat ini berbicara kepada orang beriman. Orang beriman perempuan dulu itu tidak menutup aurat. Orang berimannya itu tidak menutup aurat. Maka turunlah ayat bahwa tutup auratmu. Nah, orang yang mereka imannya benar segera menutup aurat. Yang mereka orang fasik tetap tidak menutup aurat, meskipun ayatnya sudah turun. Jadi kalau ada orang lebih mencintai istrinya, nggak datang dia. Kenapa dia nggak datang? Karena cintanya kepada istri, sehingga dia urusin istrinya dulu. Tapi setelah sampai kabar ini kepada dia, ayat ini sampai kepada dia, masih tetap dia begitu, maka itu namanya orang fasik. Tapi kalau dia berubah setelah itu, ternyata mengurus istri, meninggalkan ketaatan, ternyata salah. Nah, orang yang mereka diberi hidayah, diberi petunjuk, dengan adanya teguran, mereka samina wa ata'na. Jadi ada orang yang faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Ada yang setelah sampai kabar mereka ikut, mereka beriman. Ada yang tetap dalam kesesatannya. Kemudian kata Allah, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan, kamu jalan di muka, lihat-lihatlah orang, lihat mereka bagaimana kesudahannya,
orang-orang yang seperti itu, ujungnya itu seperti apa? Maka orang-orang jahat itu pasti ujung-ujungnya itu menderita. Ya, ada juga sebenarnya habis orang nonton film itu kan, yang jahat-jahat itu kan menang dulu itu. Ya, itu kan dulu itu waktu masih TPRI itu kan pada banyak nonton itu, termasuk saya. Wah, ini kan jahat ini. Ya maka dia kuasa, dia jahat. Nanti ujungnya kalau sudah menang, sudah hancur, sudah jahat itu ada sudah tulisan di situ, the end. Ya, apa artinya itu? Apa? Ah, itu gitu. Bacanya the end. Tulisannya. Ah, itu gitu dia. Jadi orang jahat-jahat sekarang ini itu dia memang di atas daun. Namrud itu di atas daun. Fir'aun itu di atas daun. Raja Herodes semua di atas daun. Tapi nanti ujungnya tenggelam dia, hancur dia. Maka kebatilan itu pasti binasa, pasti dia. Tidak usah khawatir bahwa orang berjuang itu pasti menang dia. Kata Rhoma Irama itu setan pasti kalah itu kan. Setan pasti kalah. itu. Jadi tidak usah khawatir. Pertanyaannya, sudahkah kebenaran datang? Itu pertanyaannya. Oh, debat saya di kapal kemarin. Setelah saya khutbah Jumat itu, ada yang garapan kita di Manggar ketemu lagi di situ. Saya bilang orang sekarang ini heran saya. Sudah nyata-nyata bahwa bersatu itu untuk mendatangkan rahmat itu bersatu, tidak ada cara lain. Bersatu kita. Iya Ustaz, tapi kan ini kan orang-orang kan masing-masing membanggakan golongannya. Itu karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Loh, kembali mereka Ustaz? Tidak. Coba saya bilang, golongan yang benar itu kan satu. Iya toh? Iya tadi. Tapi kan semua mengklaim Ustaz. Nah, tentar dulu saya bilang. Golongan yang benar itu satu. Golongan yang benar itu yang sesuai dengan contoh. Golongan yang benar itu adalah golongan yang sesuai contoh. NU itu ada contohnya enggak? Enggak ada. Dia lama baru manggut-manggut. Enggak ada. Semua juga orang tahu. NU itu umurnya baru 90 tahun. Dibuat 1926. Muhammadiyah baru 1912, baru 100 tahun lebih. 100 tahun berapa tuh? 112 tahun. Hah? Baru. Tidak ada itu golongan-golongan begitu itu. Apalagi tabligh baru. Apalagi orang sekarang yang mengaku salafi itu. Mengaku. Karena kalau salafi itu orang-orang yang konsisten, mengikuti Rasul dan sahabat. Itu salah pikir dia. Ada yang kemudian mengatakan talafi. Jadi seluruh kelompok itu semua batil, kecuali yang pernah. Karena siapa yang melaksanakan suatu perintah tidak ikut contoh, itu tertolak dia. Bersatu perintah, contohnya khilafah. Kan begitu sekian lama itu khilafah itu. Maka golongan yang benar itu khilafah. Itu anaknya yang baru pulang dari pondok. Oh iya Ustaz. Tapi ini bapaknya yang ngeyel. Tapi berat Ustaz. Mesti kita ini harus ikut sama guru-guru kita. Guru-guru kita yang mana? Tapi Ustaz, kita kalau menolak penguasa itu kita bisa bahaya. Coba lihat Habib Rizik itu. Tidak ada yang bahaya. Jangan menentang penguasa. Jangan menentang. Kalau menentang penguasa kamu akan dipenjarakan. Kenapa? Sudah begitu hadisnya. Bahwa
Ketika Al-Quran sudah berpisah dengan kekuasaan, maka ikutilah Al-Quran. Karena barang siapa yang mengikuti penguasa, dia akan membawamu ke neraka. Barang siapa yang menentangnya, dia akan membunuhmu. Itu sudah begitu hadisnya. Terus apa anjuran Allah? Ani'budullah wajtanibut taghut. Dijauhi, bukan dilawan. Diingkari. Dia bilang lagi, tapi lain lagi orang yang bilang, Ustadz, kalau semua orang seperti Ustadz ini tidak mau nyoblos, kita akan dikuasai oleh PKI, Ustadz. Jadi jangan seperti itu, Ustadz. Belum saatnya sekarang. Kita sekarang ini harus ikut nyoblos. Saya bilang kalau semua orang beriman mengingkari togut, itu burung Garuda pulang kampung. Iya toh? Kalau 80% orang Islam semua masuk khilafah, kan tinggal 20% dia yang tinggal. Oh, habis orang Indonesia ini. Yang ada Indonesia sistem khilafah. Yang ada bukan Indonesia sistem demokrasi, Indonesia sistem khilafah. Ya kenapa kita bilang begini? Karena banyak juga orang takut kehilangan Indonesia. Ya sudah, kita bilang saja Indonesia sistem khilafah. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tersesat ini. Banyak orang tersesat. Susahnya ini dibedakan karena mereka amalannya benar. Itu menurut antum Abu Jahal baik nggak? Sifatnya Abu Jahal. Oh, Abu Jahal itu orang baik itu. Sifat-sifatnya itu kalau ada tamu itu dipotongkan kambing sama dia. Kita kalau ada tamu dipotongkanlah kambing. Oh, boro-boro motong kambing, Pak. Nah, inilah orang bingungnya di sini. Kenapa? Orang yang sesat itu orang baik. Baik secara umum. Hah? Ya, baik secara umum. Bahasa umum baik. Bacaan Qur'annya baik, sholatnya baik, hafalan hadisnya baik. Tapi tersesat. Apanya yang sesat? Jalannya. Inilah di fitnah inilah, di zaman fitnah inilah, orang yang mampu untuk diberi petunjuk itu hanya orang yang berada di sistem yang hak. Yang di luarnya tidak bisa dia. Tersesat mereka. Dan mereka nggak tahu kalau mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka itu notabene orang-orang pintar. Sementara yang masuk dalam kekhalifahan Islam disuruh ngaji kayak tadi itu. Barisnya di atas dibaca di bawah. Orang yang benar, tapi mengajinya tidak benar. Kemudian lagi, ya banyak yang tidak benarnya. Sudah mau azan belum sholat. Mereka, oh itu jam 3 sudah bangun sholat. Maka kalau memang mau dilihat-lihat memang baik. Kalau bukan rahmat Allah, niscaya engkau tertipu wahai Muhammad. Bacaan mereka bagus-bagus, sholat mereka bagus-bagus, tapi Islam mereka tidak turun, tidak sampai ke dalam hati. Mereka berbahasa Islam, tapi mereka ingkar kepada Allah. Wa ma qadarullah
wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Mereka tidak melaksanakan sebagaimana apa yang diinginkan Allah. Mereka diperintah untuk menegakkan syariat Islam. Mereka diperintah untuk ingkar kepada tagut, malah mereka beriman kepada tagut. Maka memang di zaman fitnah ini orang tidak bisa membedakan ini mana ini yang benar, mana yang salah. Kekhalifahan Islam juga masih ada juga di dalam. Di bawah juga, di bawah burung juga masih ada. Dia juga belum juga melaksanakan syariat Islam. Ya orang tidak tahu kan bahwa syariat Islam itu hanya bisa diterapkan ketika Allah sudah beri wilayah. Kan bedanya ini kan kita ulil amrinya khalifah, mereka ulil amrinya tagut, itu bedanya. Mereka loyalnya kepada tagut, kita loyalnya kepada khalifah. Mereka ingkar kepada khalifah, kita ingkar kepada tagut, kan begitu. Mereka jangan dikira mereka itu benci sama khilafah. Kalau ada orang sekarang ini bayat yang bukan tidak kepada Jokowi, itu bayat sesat semua. Dia bilang begitu di atas mimbar. Tidak ada orang yang bisa berhak menerima bayat kecuali penguasa. Itu kalau ditanya, kamu sudah bayat sama Jokowi? Dia juga nggak jelas juga itu jawabannya. Terhadap penguasa yang melarang azan saja, dia belanya seperti itu. Dia bela setengah mati. Penguasa yang mensejajarkan azan dengan anjing, gonggongan anjing, masih saja dibela-bela. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW, bahwa akan muncul dai-dai di akhir zaman, di masa fitnah akan muncul dai-dai yang mengajak ke neraka Jahannam. Mereka berbicara dengan bahasa seperti bahasa kalian. Amalan-amalan mereka tidak ada apa-apanya dengan amalan kalian. Bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Kalian minder di tengah-tengah mereka. Oh minder kita Pak kalau mereka ngaji. Kita kalau disuruh ngaji, saya disuruh ngaji di tengah dia Pak. Baca artinya aja sudah. Kita baca ayatnya langsung pergi dia. Ini model begini mau didengar. Bacaannya saja begini. Apanya yang mau diikuti? Bacaan Qur'annya saja tidak jelas begitu. Mereka kalau ngaji, terpesona kalian. Maka kalau bukan rahmat Allah, niscaya kamu ingkar pada sistem yang hak. Dan orang yang konsisten dalam hak ini, itu dia akan sakit. Ya, karena kata Rasul seperti menggenggam bara. Adakah itu kira-kira orang menggenggam bara enak? Sakit dia. Sakitnya itu seperti apa? Ya bisa dia diintimidasi, bisa dia dikucilkan masyarakat, bisa dia dikejar-kejar. Nyata sudah tidak dikasih BLT itu sudah pasti. Kalaupun ada dapat, kesasar aja Pak RT itu. Bingung sudah. Kasih aja sudah itu di atas itu. Maka berat ini. Berat. Tapi yang konsisten di sini, Allah catat mereka was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Allah berikan rahmat, Allah ridhoi mereka-mereka itu. Kenapa?
Karena mereka tetap konsisten mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan Al-Quran, padahal mereka sendiri terancam. Mereka lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada diri mereka, daripada nafsu mereka. Kita ini kalau mau ngikutin nafsu, Pak, ngapain kesini nih? Kita semua punya kerjaan. Saya kalau mau menuruti, masih di kampung saya, ngapain balik ke sini? Kalau cuma hanya untuk kedatang sini duduk-duduk. Tapi karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada ulil amri, dan itu kita yakini bahwa tidak ada yang bisa membawa kita ke surga kecuali dengan jamaah. Dan jamaah yang hak adalah khilafah. Saya heran manusia-manusia itu. Sudah begini saja penguasa, ini Pak, kita ini harus segera nih Pak, harus segera memilih presiden yang betul-betul ini. Apa orang-orang ini? Dia seperti katak dalam tempur, mutar-mutar di situ-situ saja dia. Nggak cocok sama ini, nanti ganti, lebih jelek lagi. Itu Soekarno itu diganti karena dianggap jelek. Penggantinya Soeharto lebih jelek daripada Soekarno. Iya kan? Diganti lagi. Jokowi, SBY diganti Soeharto oleh, ya itu kan cuma pindah jalan saja itu. Ditambah jelek. Jadi nanti itu kalau diganti nanti Jokowi ini, itu bisa lebih jelek dari Jokowi. Biar manusia itu tahu sebenarnya itu, bahwa bukan di situ arenamu. Bukan, jangan kamu di situ bermain. Hijrah kalian itu, pindah. Nggak mikir sih orang itu. Coba kalau yang 70% itu, coba kalau dia masuk di khilafah, kan beres urusan. Ya cuman memang nggak bakalan dia segera masuk sebelum terjadi terjadi gesekan. Nanti orang akan masuk berbondong-bondong ke dalam sistem Islam itu setelah terjadi gesekan. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Jadi mereka nanti akan berbondong-bondong itu setelah dia nampak di mata dia. Setelah Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah di peperangan itu, baru mereka berbondong-bondong masuk. Sebelum itu enggak. Manusia yang masuk sebelum adanya perang itu manusia spesial. Kenapa? Karena belum ada yang bisa kita lihat ini. Enggak ada. Dan orang yang memilih khilafah itu Pak, orang betul-betul nekat. Sudah nyata-nyata kalau masuk situ. Ini belum masuk aja sudah dijelek-jelekin kok. Khilafah itu tidak bagus. Hati-hati kamu. Khilafah sebentar lagi kamu ditangkap. Tetap dia masuk. Kamu kok tetap bayat. Bukan ini kan khilafah kamu ditangkap. Tidak ada urusan saya, ini kebenaran. Coba. Ini kebenaran, saya tidak ada urusan mau ditangkap, mau tidak, mau apa saja terserah. Ini kebenaran. Maka itu manusia spesial. Kalau dia bilang ini sih memang benar. Cuma saya belum dulu lah. Tunggu nanti orang semua pada masuk. Nanti kalau sudah presiden-presiden masuk, nanti kalau sudah menteri-menteri, polisi-polisi sudah pada masuk, nanti saya masuk. Itu manusia apa yang begitu itu? Ya lumayan juga. Masuk surga juga memang, tapi tidak pantas dikatakan mujahid. Bukan orang-orang pilihan itu.
Sama saja kalau ada orang anaknya sehat, dia sehat, istrinya sehat, datang pelaporan, oh itu manusia biasa. Kenapa kamu datang? Oh sehat semua keluarga. Tapi yang kalau dia sudah sakit anaknya, sudah sakit istrinya, tetap dia datang. Itulah manusia pilihan itu. Takbir. Allah. Ini sedih kita. Kenapa ndak datang? Anu istrinya sakit. Kok istrinya sakit kok dia ndak datang? Kalau dia yang sakit mungkin masuk akal. Ya, ya nggak Pak Daud? Ini dia diundang, hadir, katanya istrinya sakit. Memang istrinya yang diundang. Itu kalau perintah itu, diperintah Nabi Ibrahim itu, dia nggak bisa ya Allah. Nggak bisa kita tinggalkan anak istrinya Allah. Yang benar aja kalau engkau memerintah kami. Ngomong begitu enggak Nabi Ibrahim? Orang ini ada saja saya ini kalang kabut, nanti kita makan siangnya bagaimana? Nggak ada pohon-pohon. Maka orang-orang beriman itu Allah dia lebih utamakan. Cuman harus cerdas. Jangan kayak jamaah tablik. Ninggalin istri, ninggalin anak, suruh berdoa di belakang. Keajaiban itu bisa terjadi kalau memang tidak ada orang. Tidak ada orang di situ, ditinggal istrinya. Kenapa kamu tinggal istri? Ada Allah kok. Kan begitu Nabi Ibrahim itu, kan ada Allah kata dia. Ada Allah yang ngurusin anak saya, istri saya. Wih, bagaimana itu caranya itu? Itu urusan Allah, cara Allah lah. Ini kadang-kadang juga ini dipakai orang ini. Tablik itu dipakai itu. Istrimu, apa yang dia tinggal? Ada Allah. Maka laporan lah tadi malam. Ada banyak yang laporan tadi malam di kapal itu. Karena kita tinggal di tengah-tengah preman ini kan. Ya saya anggap preman lah kalau supir-supir itu kan. Ustaz, terus bagaimana dengan orang-orang yang keliling-keliling itu? Sampai ada yang istrinya jadi, ya maaf Ustaz, dia jual diri gara-gara dia sudah suaminya pergi 40 hari, tidak dikasih apa-apa. Ya mau tidak mau. Nah ini kan kasihan. Saya tidak sepakat itu Ustaz, itu tablik itu. Ustaz lain tablik kah? Oh lain. Maka memang mas'ul itu memang harus berperan penting. Kalau tablik pergi itu tidak ada mas'ulnya di belakang. Kalau kita ini ada orang warga yang kelaparan, ganti mas'ul itu. Masa ada warganya kelaparan? Urusin itu mas'ul itu, urusin itu warga itu mas'ul. Mulkuroknya itu loh mau diganti. Kok bisa mas'ulnya kelaparan, mulkuroknya asik-asik? Amirnya yang diganti. Mulkuroknya kelaparan, masa dia kelaparan, ada BM-nya kok. Beli dulu beras itu. Ini kita sudah 2 hari tidak makan ini, kamu tidak ada ngurus kita, beli beras bawa sini sama telur. Coba kenapa sampai Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang tidur dalam kelaparan, kekenyangan, dan umatnya itu, tetangganya itu umatnya kelaparan, maka saya ingkari dia, diingkari. Jadi sedih juga kita kalau kita kesini nih ada orang kelaparan di sini.
Mas'ulnya jauh di sana-sana sana. Memang mas'ul itu harus tempat, orang tepatan situ. Cuman karena jangkauannya mas'ul luas ya, tepatan juga sih sebenarnya. Cuman luas tepatannya itu. Harus ada wakilnya di sini, mas'ul itu. Kamu di situ perhatikan warga, jangan ada yang kelaparan. Tapi kalau orang pemalas itu, kalau dia lapar dikasih pentungan, jangan dibelikan beras. Kenapa dia lapar? Itu dia tidur 3 hari sudah tidur Ustaz. Kasih cangkul itu, suruh cangkul. Jangan dibelikan beras. Tak perlu biasa bawang. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita sudah memperumpamakan bahwa kebenaran ini akan tegak. Pasti dia akan tegak. Dan kebatilan pasti akan hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahuq. Pasti dia akan binasa. Kebatilan itu pasti. Ketika kebenaran sudah ada. Maka 3 orang saja itu sudah haram dia tinggal dalam satu peta bumi kecuali ada khalifahnya. Ayat ini hadis ini kalau dipakai setiap 3 orang ada khalifah, banyak nanti khalifah. Jadi memang harus memahami dengan betul. Kalau sedunia tidak ada khalifah, itu 3 orang saja sudah harus ada khalifah. Tapi kalau sudah ada khalifah, 3 orang itu harus ada amirnya, mas'ulnya maksudnya. Itulah dasar yang dipakai khalifah untuk membentuk perwakilan itu ketika cukup 3 orang. Kemudian setelah dianggap terancam para dai-dai, harus 4 orang, ada pengamanannya. Pengamanan itu ngapain? Mengamankan. Kalau tidak mengamankan, untuk apa ada pengamanan? Pengamanan. Musuh dari mana? Musuh dari luar. Kalau dari dalam itu pengkhianat. Orang musuh di dalam itu ndak dia kerja di situ, kerjanya nanti. Jadi bedanya itu, kalau musuh di dalam itu dia kerja tersembunyi kerjanya. Bahasanya itu menggunting dalam lipatan. Ndak ketahuan. Kerjanya tuh tidak ketahuan. Dia terlipat-lipat dulu dia kerja. Sembunyi-sembunyi maksudnya. Nah kalau pengamanan itu dia mengamankan orang yang datang. Maka tadi saya bilang sama pengamanan ini, kalau pengamanan itu menghadap keluar. Menghadap keluar, telinganya ke dalam. Bukan ini yang mau diamankan. Orang yang mau bikin ribut itu yang diamankan. Nah itu musuh itu datangnya dari luar. Jadi pengamanan itu matanya bukan lihat ke bawah kayak orang musuh, ngelihat kemana-mana itu loh. Jangan kalau sholat lihat kemana-mana, giliran mengamankan husu ke bawah. Ini kan salah, tupoksinya itu salah, tidak paham. Supaya apa matanya? Kenapa kok harus kemana-mana? Ya musuh itu dari pojok-pojok, dari seniper-seniper, ada seniper. Coba lihat itu di TV itu. Ada sedikit saja cahaya-cahaya. Oh itu jangan-jangan itu sniper dari sana. Itu.
pengamanan. Harus difungsikan. Semuanya harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagaimana kalau cuma 3 orang? Cuma 3 orang saja, apa dibubarin? Oh enggak. Maka dibubarin. Kalau sudah banyak di situ orang hilapan, tidak ada yang mau jadi pengamanan, berhenti aja sudah, kamu bubarin. Tapi kalau baru 3 orang, kita baru bayar 3 orang di satu daerah, sudah dibentuk kemasulan, tiba-tiba datang, oh ini tidak bisa Pak, ini harus dibubarin. Kamu datang membubarin itu, kelamanya diurusin itu baru terbentuk kemasulan. Tiba-tiba kamu datang mau main membubar-bubar. Bukan begitu maksudnya. Orang yang sudah banyak di situ itu tidak ada yang mau jadi pengamanan, itulah yang disuruh bubar. Itu juga sebenarnya bukan mau membubarin. Ical lalu sui. Bahasa Bugisnya itu ditegur secara halus. Kalau tidak ada yang mau jadi pengamanan, sudah bubar aja sudah. Bukan kamu bubar sudah, bukan. Itu nanti kata-katanya nanti ya sudah Ustaz, bubar aja. Ya saya kasih kesempatan lah kamu. Jangan juga kamu tiba-tiba mau bubar beneran. Enggak, sudah. Masa tidak ada? Jalan saja dulu, nanti manalah yang bisa jadi pengamanan 2 orang utusan itu. Bukan artinya itu omongannya itu sudah kamu bubar saja, bukan. Tidak ada satupun niat dari seorang pemimpin itu ingin membubarkan kekhalifahan ini. Kamu gampang-gampang kan ini orang baik atau orang ini. Khalifah mendatangi Berau sana itu hanya 1 orang. Pak Paita saja didatangin di sana. 1 orang itu susah betul menghabiskan uang berjuta-juta. Bayat 1 orang. Ini sudah banyak mau dibubarin. Ini kan notanya tidak jelas. Ya, tapi kan pemimpin bilang begitu. Bukan pemimpin itu ingin menegur halus maksudnya. Bahwa oh ini harus begini ini. Ya jadi kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu pasti akan. Dan kebenaran ini kalau sudah datang, tinggal kekompakan. Kalau kompak, targetnya sesuai target. Mentargetkan membangun masjid 2 tahun. Itu kalau lancar, dananya lancar, pekerjaannya lancar, 2 tahun memang beres. Tapi kalau banyak orang ngeyel di situ, disuruh pasang pondasi, dia lain yang diurusin. Debat dulu orang pondasinya, baru bos pondasi saja sudah debat. Dia tidak mau taat sama pimpinannya, dia punya pemahaman lain. Yang harusnya pondasi diurusin cuma 7 hari, diurusin 14 hari gara-gara banyak debat. Jadi ketika kebenaran sudah datang itu dan banyak perselisihan, lama baru beres urusan. Kekhalifahan tegaknya lama. Kenapa? Banyak perdebatan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum azab. Azab itu bukan berarti di neraka, maksud di azab di situ itu maksudnya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kalian itu ribut, sengketa, sehingga lama urusan itu tertunda rahmat. Tapi kalau perselisihan itu sampai keluar dari jamaah, tidak mau taat, itu azab neraka maksudnya. Sama saja kata-kata kafir. Kata-kata kafir yang mengeluarkan orang dari Islam.
orang menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Kafir dia, keluar dari Islam. Orang tidak sholat karena dia malas. Kafir juga, tapi tidak keluar dari Islam. Gitu-gitu dia, sama tadi itu. Maka memang pantas kemudian kalau ada orang ulama bilang tidak sembarangan menafsir-nafsirkan itu, tidak bisa sapu rata begitu. Dia sendiri tidak beres menafsirkannya. Kenapa? Otaknya dia sudah tidak beres. Kan begitu itu ulama-ulama itu kalau kita ngomong ayat itu kan, dia langsung bilang itu. Padahal otak dia yang tidak beres itu sudah nyata-nyata disuruh jauhi togut, malah dia beriman kepada togut. Padahal maksudnya itu seperti tadi itu, jangan tidak bisa sembarangan. Mana yang kafir mengeluarkan dari Islam, mana yang tetap dia Islam, mana yang azab maksudnya itu azab neraka, mana azab yang tertunda rahmat. Kalau sering berselisih, sering ribut dalam satu jamaah, tertunda rahmat, tertunda tegaknya syariat. Harusnya kekhalifahan ini hanya 100 tahun, tegak sudah, ya nambah dia 120 tahun. Gimana? Ribut saja kerjanya. Nggak akur antara PBLP sama struktur. Satunya naik gunung, satunya pelaporan. Mana pengamanan? Oh, dia naik gunung. Loh, kok bisa? Sudah bilangnya sudah diputuskan sudah jauh hari. Nggak ada yang mau ngalah. Ini bilangnya sudah keputusan, nggak boleh. Coba. Gara-gara apa? Gara-gara konsisten judulnya. Satunya konsisten pelaporan, satunya konsisten naik gunung. Sehingga pelaporan tidak ada pengamanan. Ini namanya konsisten untuk kelahi. Benar gak itu konsistennya? Tidak benar. Mana ini yang mau dimundurkan, mana yang mau dirubah? Nah ini kalau kita naik gunung ini, naik gunung dulu, besok pelaporan bisa nggak? Oh nggak bisa Ustadz. Karena hari Ahad nggak bisa orang pelaporan, banyak yang nggak bisa. Jadi kalau begitu kita pelaporan dulu, baru naik gunung. Oh nggak bisa, itu yang mau naik gunung juga harus hari Ahad juga. Jadi gimana ceritanya ini? Kalau pelaporan dulu, Ahad depan baru naik gunung. Wah, kita sudah terlanjur ngomong ke pusat ini bahwa kita. Tapi kan masalah nggak kalau kita pelaporan dulu naik gunungnya Ahad depan? Ya tidak begitu masalah sih. Kalau pelaporan ditunda, wah nanti pelaporan lewat sudah tangganya nggak bisa. Oh kalau begitu pelaporan dulu. Gitu namanya, itu namanya konsisten. Bukan, wah nggak bisa. Kita sudah konsisten harus kalau nggak bisa begitu. Tidak seperti itu. Karena kekhalifahan itu milik kita, PBLP itu milik kita. Tidak ada milik orang. PBLP itu milikmu, khilafah milik saya. Tidak ada begitu. PBLP itu pelindung, khilafah itu struktur. Tidak ada milikmu milikku, tidak ada. Khilafah tanpa PBLP dia bisa goyang, PBLP tanpa khilafah tidak ada guna-gunanya. Iya enggak? Ada nggak gunanya PBLP kalau tidak ada khilafah? Pusap itu naik gunung mau kemana dia? Kalau tidak ada khilafah, dia naik gunung pusap segala macam itu mau kemana dia? Mau ke neraka dia. Iya tuh? Iya. Berani enggak ini ngomong ini? Kalau tidak ada khilafah, orang naik gunung segala macam pusap itu mau kemana? Ke neraka. Karena yang mampu membawa kita ke surga adalah sistem kekhalifahan Islam. Tapi kekhalifahan Islam ini hanya akan bisa menang kalau ada pelindung, ada PBLP. Jadi PBLP itu penguat.
sistem kekhalifahan Islam. Jangan dianggap ini milikmu, ini milikku. Tidak ada, milik kita semua. Maka perlunya tadi itu satu struktur, satu kepemimpinan. Komunikasi yang bagus antara ketua PBLP, antara Amni Wadipa, ketua pengamanan. Ya sekarang ini bahasanya itu ketua PBLP, ketua pengamanan, dan bapak dari segalanya itu, amir wilayah itu harus semua terunding dengan baik. Ini selama ini bukan cuma di sini, bukan di mana-mana juga begitu. Karena katanya apa? Oh, katanya kita PBLP ini harus konsisten, kan? Kan kata-kata konsisten itu yang membuat dia begitu. Jadi ini harus hati-hati. Konsisten dalam rangka meraih kemenangan itu betul. Tapi konsisten dalam rangka membuat perselisihan itu konsisten yang keliru. Jadi memang betul konsisten itu diperlukan, tapi konsisten yang mendatangkan rahmat Allah. Lain nanti ya, meskipun sebenarnya berbeda, meskipun sudah PBLP-nya sudah lain, stafnya sudah lain, tetap tidak bisa begitu. Tetap tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia PBLP-nya naik gunung, tidak ada pengamanan, kan? Meskipun itu sebenarnya sudah terpisah, sudah PBLP dengan struktur PBLP-nya, khilafah dengan struktur khilafahnya, tetap salah itu tadi. Kalau satunya naik gunung, satunya pelaporan, tetap salah. Apalagi kalau masih merangkap, kok enggak ada si anu Ustaz, dia naik gunung. Waduh, di sana lagi ditanya loh, kemana anu? Kan dia pelatih. Oh dia anu Pak, dia pelaporan. Wah, itu harus dihapus namanya itu di sini. Nggak bisa itu kalau dia, waduh. Satunya dihapus namanya di struktur, satunya dihapus namanya. Nggak lama kita bikin bendera, kita kelahi saja antara PBLP sama staf. Nah, ini akibat apa? Akibat salah memahami. Terjadi perkelahian antara PBLP dengan petugas kekhalifahan Islam. Masing-masing ada benderanya. Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Ketawa iblis. Kalau satu Nahdlatul Ulama, satu khilafah, wah cocok. Itu sebenarnya orang masih bingung, orang lain. Tapi kita tidak bingung. Wah ini sana teriak Allahu Akbar, sini teriak Allahu Akbar. Masih mending. Satunya Allahu Akbarnya palsu, satunya beneran. Kamu itu harusnya NKRI Akbar. Ah itu begitu. Sini Allahu Akbar cocok. Tapi kalau yang tadi itu betul-betul asli itu. PBLP Allahu Akbar, struktur Allahu Akbar, gempur, maju. Akibat apa? Akibat salah memahami, salah pasang. Saya dengar, kenapa kok naik gunung? Anu Ustaz, dia lapor ke pusat sana. Oh enggak bisa, sudah keputusan naik gunung. Enggak usah kamu urusin struktur. Pimpinannya ngomong begitu, coba. Makanya itu satu situ kacau kita. Satunya katanya pelaporan. Ustaz ini struktur mau pelaporan. Tapi kan ini kan sudah 2 bulan yang lalu kan sudah diumumkan naik gunung. Harus konsisten, tidak boleh kita lengah-lengah. Sudah naik gunung aja. Apa? Maka tak usah tanya orang luar, dia tidak tahu keadaan. Minta pendapat sama orang di Lampung sana, sama orang di Sumbawa sana.
Masalahnya di Makassar minta pendapat sama orang Lampung yang nggak nyambung. Apa gunanya kamu sebagai pemimpin di situ kalau kamu minta pendapat tentang naik gunung? Nggak usah. Nah, itu tadi. Maka hati-hati minta pendapat. Sama saja kalau sampean-sampean itu punya dua target perempuan. Kamu kecenderungan sama si Mirna, kecenderungan hati sama si Mirna, tapi di lain pihak ada juga si Fitri mau sama kamu. Minta pendapat sama orang jauh. Iya, kalau dia bilang Mirna, kalau dia bilang Fitri yang pendapat itu, waduh, orang kecenderungan hati sama Mirna disuruh milih Fitri. Maka kalau hal seperti itu minta sama Allah. Ya Allah, saya nggak tahu ini ya Allah yang mana yang baik buat mendidik anak-anakku, buat mendukung perjuanganku. Saya nggak tahu ya Allah, karena dua-duanya menarik tangannya, dua-duanya baik hatinya, dua-duanya kalau ditatap tersenyum semua. Kalau ada yang manyung sih gampang milihnya, suruh Hasman aja, itu manyung, nggak usah dipilih. Hasman itu kalau natap perempuan manyung, nggak jadi dia. Itu pesan dari orang tuanya. Kamu kalau baru saja melihat perempuan sudah manyung mulutnya, nggak usah kamu pilih jadikan istri. Tapi kalau kamu tatap dia tersenyum, wah, itu sudah itu. Tersenyum malu, tersipu-sipu, nunduk, bah. Itu sudah. Pas dilamar langsung dibilang 70 juta. Langsung mundur teratur. Apa 70 juta? 7 juta janda ada. Sama Allah minta pendapatnya itu. Setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapa yang terbesit? Ternyata Fitri yang terbesit. Ya Allah, inilah pilihan. Siapa yang lebih utama, yang datang duluan itu loh. Wajah siapa yang terbesit pertama setelah Assalamualaikum? Itu sudah. Itu rahasia kepada yang mau nambah lagi dan yang masih bujang. Nah, tapi kalau tadi itu urusan dalam negeri, tidak usah tanya sama orang luar. Sudah di situ sudah. Oh, fungsi kita ini mengamankan. Oh, batal dulu naik gunung. Ini kita ini bagaimana caranya kita naik gunung ini mau diamankan ini? Nanti kita pulang naik gunung habis sudah lehernya semua ini stop ini. Hadapan saja naik gunungnya. Umumkan lagi, susah betul diumumkan. Nanti kita dituduh nanti tidak konsisten. Bukan gara-gara konsisten ini maka dirubah. Gara-gara konsistennya dengan ketaatan. Ya, yang kita perumpamakan tadi itu. Kita janjian bikin jagung bakar. Konsisten kita mau makan jagung bakar, tiba-tiba kena tipes. Waduh, ini kita konsisten dah ini makan jagung bakar. Ya, kamu kalau makan jagung bakar nanti tidak lama. Terus kamu makan bubur saja. Terus apa dia tidak konsisten? Bukan, karena dia konsistennya itu, maka dia makan bubur. Dengan dia makan bubur, insya Allah dia bisa melanjutkan kehidupannya, mempertahankan kekhalifahan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya sengaja bicara-bicara begini karena kedepannya nanti akan kita ketemu hal-hal yang seperti itu. Salahkah orang pusat ketika memberikan pendapat? Tidak salah. Orang pusat itu mengeluarkan pendapat sesuai dengan ilmunya.
bahwa konsisten, ya harus konsisten. Kita kan pengamanan, tapi dia tidak mengetahui keadaan. Dia tidak salah, dia sudah benar. Cuma kamu yang salah. Kenapa minta pendapat sama orang yang tidak tahu masalah? Itu pernah dulu kakak saya itu, istrinya 2. Karena dia punya istri baru, dia lebih lama di istri barunya itu. Oh bukan begitu. Dia tetap di istri lamanya itu lebih lama. Karena istri baru itu dianggap istri kedua, sehingga ya paling 2 hari di istri barunya itu. Istri yang pertamanya itu 5 hari. Jarang-jarang dia pergi lihat istri barunya itu, jarang-jarang. Karena dianggap mungkin istri kedua. Dia lapor sama khalifah. Oh, istrinya yang lapor sama khalifah. Kemudian khalifah nelpon dia. Sekarang kamu balik itu. Istri yang baru itu 7 hari. Istri yang lama itu 2 hari saja. Waduh. Dia tidak taat. Dia taat, dia itu kata dia menganggap wah ini keputusan salah ini, sehingga dia 2 hari 2 hari. Padahal perintah dari pusat itu dibalik. Hah? Ya dibalik seperti. Ya. Dia malah katanya, oh saya 2 hari 2 hari lah. Saya bilang kamu kalau mau 2 hari 2 hari, kenapa kamu lapor sama khalifah? Kenapa kamu minta pendapat? Tapi kok ngomongnya begitu, ya sudah taati saja itu. Itu bukannya menambah lagi masalah baru. Bukan. Membalas. Terus sampai kapan? Nanti ada laporan lagi, nanti khalifah nanti nelpon. Ya mulai besok normal. Wah itu saya tidak tahu kalau nanti ada laporan lagi. Khalifah tidak ngomong. Oh iya memang tidak ngomong. Tapi nanti akan ada lagi pengontrolan berikutnya. Agar apa? Agar istri itu merasa, oh sudah terbalas, sudah sakit hatiku. Sama aja kalau ada laki-laki menikah, tidak ngomong, hati-hati, hati-hati. Oh lamanya kamu ya. Kamu bilang pergi laporan, ternyata kamu ke istri mudamu. Kamu bohongi saya. Cukup sudah. Aku tidak akan percaya lagi selama-lamanya. Jadi jangan ngomong. Kalau mau nikah itu ngomong, mulkuro. Jangan sembunyi-sembunyi. Tapi tidak bisa kita nikah kalau ngomong. Ya nikah dulu baru ngomong. Selesai nikah baru ngomong. Sudah saya sudah nikah sudah. Daripada kita mau nikah tidak bisa. Selalu dia datang bawa badik. Kalau kita mau nikah ada sudah dia hadir bawa badik sudah. Kamu kalau kamu mau menikah langkai dulu mayatku. Tidak jadi-jadi. Ya jadi saudara kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebenaran ini pasti akan menang. Tinggal kita harus konsisten. Kita jaga betul-betul ini di Borneo ini. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang ingin merusak. Kita jaga. Konsisten. Dalam hal pelatihan, dalam hal latihan PBLP, jangan ada yang ditaati lain kecuali ketua PBLP. Dalam hal pelatihan, dalam hal jurus-jurus. Tidak usah jurusmu simpan aja. Tidak usah, wah ini saya kayaknya jurus saya bagus ini ketua.
Simpang aja jurusmu itu. Nanti kalau kamu dimintai pendapat, ada ke jurusmu nggak? Baru keluarin. Disuruh kamu tendang ke depan, kamu tendang ke samping. Kenapa ke samping itu? Ada jurus yang lebih bagus ini ketua. Nggak usah, taat saja. Taat, fokus saja. Pengamanan, fokus saja sama Hamsa. Ada yang suruh ke depan dua, nggak usah. Hamsa bilang belakang saja. Ke belakang, kalau ada apa-apa depan, itu urusan Hamsa. Siapa suruh dia, kita suruh ke depan, belakang. Karena ketaatan itu Allah akan lindungi, Allah akan jaga ketaatan itu. Dengan ketaatan itu Allah akan jaga. Yang kelihatannya ini kok, ini caranya pimpinan ini kok bolong begini. Sudah, dia pasti punya rencana, dia bolong-bolongin begitu. Ada rencana dia, tidak usah kamu tahu semua rencana dia. Laksanakan saja ketaatan. Tidak usah ngeyel-ngeyel. Itu kalau ngeyel-ngeyel itu banyak orang ngeyel itu. Nabi Musa aja itu ngeyel-ngeyel itu orangnya. Kenapa lagi dibolongin ini perahunya orang ini? Ini bukannya ini perahu ini kita sudah dibantu sama orang miskin. Sudah dibolongin lagi. Ngeyel kan itu. Kamu itu tidak bisa jadi anggota saya. Ya minta maaf lah. Ikut lagi. Minta makan, tidak ada yang mau kasih. Kira ada rumah yang rusak, ayo kita baikin rumah itu. Ngapain kita baikin itu rumah orang kita dari tadi minta makan, tidak ada yang mau ngasih. Ngeyel lagi. Coba. Puncak ngeyelnya itu ketika ada pemuda orang baik-baik dibunuh. Waduh. Ini sudah tidak beres pimpinan ini. Masa ada orang baik-baik dibunuh? Itu akibat apa? Akibat tukang ngeyel. Nabi Musa itu. Coba. Maka memang ada hal-hal yang kita sebagai umat ini nggak paham. Yang pimpinan itu Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk kepada Nabi Khidir. Sudah, ikuti sudah. Nanti tidak usah ada yang lewat ke depan ya. Biar saya di depan. Oh, siap. Ustaz, tidak usah pokoknya di belakang saja. Kamu kalau sudah dibilangin tidak usah ke depan, di belakang aja. Perintahnya begitu. Tidak usah menurut saya begini, menurut saya. Tidak usah menurut. Taat sudah. Sami'na wa ata'na. Kalau semua seperti itu caranya, insya Allah minimal kalau di luar ada yang ngeyel, di Borneo ini diberkahi Allah. Minimal di Borneo. Bisa jadi karena banyak yang ngeyel di luar, inilah jadi dia diberkahi, orang semua datang ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau taat. Maka saudara yang dimuliakan Allah, dengan ketaatan, menjaga ketaatan pada satu struktur, satu kepemimpinan, maka insya Allah Allah rahmati kita, Allah berkahi kita. Ya baik, insya Allah itu dulu sementara sambil kita break ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.